Selamat pagi Bolivia dan teman-teman semuanya. Hari ini kami ingin presentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pengaruh Kemajuan Teknologi terhadap Bidang Bisnis. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Saya Dara Katen Supriyono Putri dengan NIM 26021987762 dari jurusan Accounting. saya Diani Ali dengan NIM 26021362440 dari jurusan Accounting. Saya Nadira Gina Novalita dengan NIM 26021777796 dari jurusan Accounting. Saya Dara Hazela dengan NIM 26021171090 dari jurusan Accounting. Saya Edward Dwi Putra dengan NIM 26021193554 dari jurusan Accounting. Pertama-tama, mari kita mengetahui tentang latar belakang dari laporan ini. Perkembangan teknologi terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Manusia kini dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber dan keperluan melalui teknologi yang membuat segala pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, pada awalnya, tujuan teknologi diciptakan adalah untuk mempermudah manusia dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, kini manusia sangat bergantung kepada teknologi untuk keberlangsungan dan mempermudah hidup mereka. Contohnya saja penggunaan smartphone yang mempermudah semua jangkauan informasi. Hal ini membuat kita dapat dengan mudah memperoleh informasi yang kita butuhkan, hanya dari smartphone. Lalu, ada pula dalam bidang berbisnis. Teknologi sangat mempermudah para produsen atau perusahaan dalam menarik minat konsumen dengan mudah dan efisien yang menjadi peluang besar para pembisnis, dan juga mempermudah mereka dalam memproduksi barang-barangnya. Hanya bermodalkan smartphone, kini semua orang bisa memulai bisnis kecil untuk menambah pendapatan mereka. Contohnya seperti e-commerce atau tempat pembelanjaan online yang hanya membutuhkan gadget untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para masyarakat. Tidak hanya itu, kemudahan dan kualitas yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi pada bidang informasi menjadi nilai tambah bagi semua masyarakat untuk mengakses informasi dengan akurat, dan masyarakat memanfaatkan keadaan ini untuk mengembangkan usahanya ataupun menambah nilai pada bisnis yang mereka jalani. Cara kerja dari e-commerce adalah kita dapat berbelanja kebutuhan secara online melalui teknologi seperti gadget dan smartphone tanpa harus datang langsung ke toko untuk berbelanja kebutuhan secara langsung. Hal ini tentu menguntungkan bagi mereka yang tidak memiliki waktu ataupun tenaga untuk langsung datang ke offline store-nya, baik karena jarak yang jauh ataupun karena memiliki jadwal yang padat. Keuntungan lainnya adalah akan ada banyak variasi yang ditawarkan atas barang yang dibutuhkan, dengan harga serta kualitas yang beragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Albert. Fakta lapangan. Pada zaman sekarang, teknologi dapat membantu dalam memberikan informasi dengan cepat dan akurat, seperti memberikan informasi tentang bagaimana keadaan ekonomi maupun keadaan dunia bisnis. Dengan adanya teknologi pada bidang bisnis, membuat para pembisnis ataupun perusahaan asing lebih mudah masuk dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Faktor itu membuat perusahaan dalam negeri harus bersaing dengan para pembisnis ataupun perusahaan asing dari segi kualitas mutu produk yang akan dijual untuk menarik minat para konsumen. Persaingan di dalam bisnis online ini juga sangat ketat. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor seperti cepat dan mudahnya informasi yang didapat, sehingga pembisnis harus mengetahui waktu yang tepat dalam mengambil langkah yang akan diambil di dalam bisnisnya. Tidak semua orang memanfaatkan teknologi untuk berbisnis secara positif. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penipuan-penipuan yang terjadi di dalam bisnis online. Para pelaku penipuan ini memanfaatkan keadaan di mana pembeli tidak dapat bertemu maupun melihat secara langsung barang yang ingin dibeli, sehingga mempermudah mereka meyakinkan pembeli dan membuat pembeli tertipu. Rumusan masalah di dalam laporan ini ada dua. Yang pertama adalah apakah dengan adanya teknologi membuat suatu bisnis menjadi lebih berkembang. Yang kedua, apakah penjualan pada offline store mengalami penurunan pembelian setelah adanya e-commerce. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh apa saja yang diberikan teknologi dalam perkembangan bidang bisnis
yang menjadi jalan bagi para pebisnis untuk mendapatkan penghasilan dengan lebih mudah pada zaman sekarang. Yang kedua, tujuan dari penelitian ini juga untuk mencari tahu apakah dengan adanya online shop dan e-commerce pada zaman sekarang membawa pengaruh buruk pada offline store dengan perbandingan harga pada masing-masing produk yang mereka jual. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dara. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian kali ini, yaitu metode penelitian kuantitatif dalam bentuk survei, dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah kuesioner. Untuk yang pertama, sebanyak 64,3% memilih sering dan 28,6% memilih pernah dalam menggunakan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, dan aplikasi e-commerce lainnya. Yang berarti e-commerce sudah dikenal di kalangan masyarakat dan sudah banyak yang menggunakan e-commerce untuk berbelanja kebutuhan mereka. Selanjutnya, sebanyak 85,7% menjawab lebih nyaman berbelanja online dengan rata-rata alasan lebih efisien dan bisa mendapatkan banyak promo dibanding berbelanja pada offline store. Selanjutnya, sebanyak 85,7% menjawab menguntungkan saat berbelanja online, yang sekaligus menjadi faktor di zaman sekarang, banyak masyarakat, khususnya para remaja dan pemuda, yang selalu membeli kebutuhan mereka di online shop ataupun e-commerce. Dan yang terakhir, sebanyak 57,1% menjawab online shop bisa menggantikan offline store, dan sebanyak 42,9% menjawab online shop tidak bisa menggantikan offline store. Selanjutnya ada beberapa alasan yang kami kumpulkan dari kuesioner tersebut. Yang pertama, alasan mereka mengenai kekurangan dan kelebihan dari e-commerce tersebut. Yang pertama, karena kadang barang yang mereka foto dalam e-commerce tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, dan juga berbelanja dapat dilakukan di mana saja dan lebih mempersingkat waktu, dan ada juga diskon yang diberikan kepada konsumen dan dapat memberikan rating sesuai dengan kepuasan konsumen. Untuk kekurangannya, terkadang kita mendapatkan penipuan barang, seperti barang tidak ori ataupun palsu, dan juga barang yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Selanjutnya, untuk alasan mereka lebih sering berbelanja online, yaitu mudah mencari barang yang ingin dibeli, praktis, dan tinggal berbelanja dari rumah, mudah, cepat, murah, dan karena lebih praktis dan lebih banyak periode diskon yang didapatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadira. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam dunia bisnis tidak hanya tentang jual beli saja, tetapi ada faktor di baliknya yang mempengaruhi kelancaran bisnis. Salah satunya adalah teknologi. Dengan semakin ketatnya persaingan bisnis, perkembangan teknologi sangatlah memudahkan para pebisnis ataupun orang yang baru ingin terjun ke dunia bisnis melalui bisnis online. Alhasil, industri kecil, menengah, maupun besar berlomba-lomba untuk menawarkan produk atau jasa unggulan mereka kepada para konsumen yang lebih luas, baik melalui sosial media, website, YouTube, dan lainnya. Selain itu, pilihan metode pembayaran yang lebih banyak dapat menciptakan kemudahan bagi konsumen dengan memberikan suatu layanan transaksi pembayaran yang mudah, cepat, dan aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daryl. Dengan seiring berkembangnya zaman, arus perkembangan dunia bisnis semakin tajam, dan persaingannya semakin ketat. Oleh karena itu, para pebisnis haruslah dapat mengikuti perkembangan di dunia bisnis, tentunya di era digital pada saat ini. Agar dapat bersaing dengan kompetitor, sebagai pebisnis haruslah kreatif dan inovatif, serta dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengenalkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat yang luas, baik melalui internet maupun media sosial. Selain itu, pebisnis menggunakan media online shop juga sedang digemari oleh masyarakat pada saat ini. Karena dengan penggunaan online shop, konsumen dapat membeli barang yang mereka butuhkan dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, dengan adanya online shop, barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, tanpa batasan wilayah, bahkan ke seluruh dunia. Namun, dalam berbisnis online dibutuhkan pengetahuan dan skill yang mumpuni, agar bisnis yang dijalankan dapat bersaing di pasar dan mampu membangun kepercayaan dari konsumen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.